Selamat pagi semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gua Erwin dan di sini gue ditemenin sama Ska, tapi tidak seperti biasa. Kalau sebelumnya dia ikut ngobrol, di sini gua aja pengen menyampaikan sedikit opini gua. Jadi biar produksinya agak lebih cepat juga gitu kan, setupnya nggak terlalu ribet. Dan ya kita udah lama banget nggak melakukan episode talk aja ya, udah skip beberapa waktu dan akhirnya di video ini gue bikin lagi. Tapi gue tidak menjanjikan akan rutin lagi ke depannya ya selama masa pandemik ini, dimana kita juga tidak mendapatkan sponsor untuk talk aja ya. Jadi ya ini lebih ke kalau gue lagi ada opini yang gue rasa sangat menarik untuk diangkat, baru gue bikin episode talk aja. Dan ya gue harap tetap bisa membantu dan memberikan kalian wawasan yang agak lebih luas gitu, atau cukup informatif yang penting ya. Oke, jadi kali ini gue pengen membahas tentang kamera Sony yang baru aja dirilis. Bukan A7S3 yang selama ini kita tunggu-tunggu ya, tapi ini adalah kamera yang memang ditujukan tuh arahnya lebih ke video centric. Dan mungkin beberapa dari kalian udah tahu soal kamera ini. Gue juga pembahasannya mungkin agak telat ya, karena gue juga udah nonton beberapa review-review di luar. Jadi yang mau gue bahas kali ini adalah Sony ZV-1, Sony ZV-1. Dan ini menurut gue adalah kamera yang cukup menarik karena dia memiliki satu tujuan untuk kenapa dia diciptakan gitu. Dia punya satu segmen pasar tertentu yang diklaim dari Sony. Ini adalah kamera untuk para vlogger. Berbeda dengan Jared Polin yang mengatakan vlogger atau vlogging is dead gitu kan. Udah gak ada pasar untuk vlogging. Tapi menurut gua, mungkin dari yang gue lihat di Indonesia secara pasarnya, gue yakin masih banyak orang yang mau nyoba-nyoba vlogging atau yang konten utamanya mungkin bukan ngevlog tapi dia juga ngevlog gitu. Gue rasa masih cukup banyak. So gue rasa kamera ini masih akan mendapatkan pasarnya mungkin. Tapi ya siapalah aku gitu kan. Tapi ya yang jelas di sini yang menarik adalah si Sony ZV-1 ini. Dia adalah kamera compact, kamera kecil dari Sony dengan form factor yang hampir mirip kayak RX100. Kalau kalian kepo, kita juga pernah review RX100 Mark 7. Kalian bisa cek videonya di situ, mungkin nanti gue kasih cardnya. Dan gue sangat suka dengan video quality dari si kamera tersebut. Tapi itu adalah kamera compact yang bersifat agak hybrid. Jadi dia spesifikasi fotonya juga gila, spesifikasi videonya juga gila gitu. Maksudnya dalam satu kamera compact kecil gitu di body tersebut diciptakan banyak fitur-fitur yang menarik di kedua dunia, entah itu foto ataupun video. Nah, yang menarik di ZV-1 ini karena dia ditujukan untuk vlogger, ditujukan untuk pembuatan video. Jadi fokus feature-nya itu lebih ke arah video, dan menurut gue itu cukup berhasil memangkas harganya juga ya. Karena yang gue dengar harganya nggak terlalu mahal, nggak kayak si RX 100. Mungkin nanti gue taruh, gue lupa harganya berapa. Tapi kalau nggak salah Jared ngomong bersaing dengan M50 ya. Dan ya menurut gue itu sangat menarik karena si RX 100 tuh lumayan mahal ya, RX 100. Jadi itu bisa jadi pertimbangan juga. Lalu berkaitan dengan kameranya sendiri, seperti si RX 100, dia menggunakan sensor 1 inci. Oke, itu sebenarnya sensor yang memang cukup kecil, tapi balik lagi gue akan mention ketika gue mereview si RX 100 sorry ya kalau kita berubah-berubah penyebutannya. Itu sensor 1 inch-nya itu benar-benar menghasilkan video yang menurut gue sangat proper untuk produksi konten online atau konten kreatif yang bersifat online. Karena gue sempat bikin satu video review, gue lupa review apa, kalau nggak salah review lighting, dan itu full di shoot menggunakan si RX 100 dan tidak ada penonton yang menyadari kalau gue syuting video tersebut pakai kamera pocket. Itu berarti dia memang mendeliver kualitas yang sangat baik gitu, sangat proper untuk dinikmati oleh audiens. Jadi gua cukup masih cukup positif gitu dengan dia sensornya 1 inch. Menurut gua bisa mendeliver kualitas yang cukup bagus. Tapi di sini ada beberapa fitur yang akan kita urutkan dan gua akan kasih opini pertama dulu dari gua. Karena di Indonesia yang gua dengar belum ada juga ya yang megang unit sampel reviewnya, karena barangnya belum nyampe di Indonesia, dan begitu juga gua belum sempet pegang. Tapi di sini adalah pendapat gua dari yang gua lihat di review-review luar. Oke, jadi pertama yang gua lihat cukup unik di kamera ini adalah mikrofonnya. Jadi mikrofonnya tuh dia built-in, tapi built-innya cukup spesial. Maksudnya memang kamera punya mikrofon built-in, tapi biasanya kan cuma menggunakan pinhole kecil ya, titik gitu, entah ngadep depan atau ngadep atas. Dan di sini dia menggunakan form factor built-in mic yang bentuknya tuh agak berbeda. Dia agak panjang gitu di atas dan bisa dipakein dead cat.
di atasnya. Menurut gue itu cukup menarik, dan hasil kualitas suaranya dari yang gue lihat review-review luar itu juga kayaknya cukup proper untuk sebuah vlog ya. Jadi untuk jarak-jarak, mungkin jarak lengan kayak gini antara kamera dan orangnya mungkin sekitar semeter atau kurang atau lebih sedikit, itu gue rasa masih cukup bagus, dan gue sangat tertarik untuk nyicipin mic internal dari kamera tersebut. Tapi pastinya karena ini tujuannya memang untuk video, dia masih menyediakan mic eksternal, port untuk mic eksternal. Jadi ya kalian tidak bisa komplain di situ ya, karena tetap disediakan. Jadi ya menurut gue itu adalah pilihan yang tepat daripada dia bikin mic internal sebagus mungkin tapi kita nggak punya akses ke mic eksternal. Menurut gue itu salah. Jadi di sini Sony melakukan hal yang tepat menurut gue. Lalu selanjutnya dia menghadirkan flip screen yang articulated ke samping. Jadi benar-benar proper gitu untuk vlogging. Jadi dia variangle, bukan yang flip lewat atas kayak A6400 gitu ya. Dia ke samping lalu bisa diputer. Jadi benar-benar udah variangle kayak kamera-kamera Fuji dan juga Lumix ya, yang paling banyak pakai jenis screen tersebut. Itu sangat menarik. Cuman dari yang gue lihat di reviewnya Jared Polin, oke lah dia udah variangle, cuman kontrol di layarnya itu tetap touch, cuma buat autofocus. Ya, jadi dia touch, udah mendukung touchscreen tapi cuma bisa dipakai untuk autofocus, dan menurut gua memang itu agak disayangkan ya. Kenapa Sony tuh nggak membuat UI sendiri aja gitu di kamera barunya yang bisa mengakomodir penggunaan user interface experience yang lebih menarik kayak gitu. Lalu soal kualitas, gue juga masih agak skeptis ya kalau ngomongin soal kualitas layarnya Sony, karena selama ini memang kualitas layarnya nggak terlalu oke, tapi ya useful lah, maksudnya masih bisa dipakai gitu layarnya, cuman memang nggak semewah brand-brand saingannya. Lalu yang lucu nih untuk flip screen ini sih sebenarnya bukan masalah buat gua, tapi di Jared Polin tuh dia review kalau kita pakai kacamata yang ada polarizernya itu layarnya jadi black, bukan diem hitam, jadi nggak kelihatan gambarnya kecuali kalau posisinya miring. Nah itu agak lucu ya sistemnya kayak gimana. Tapi memang polarized kan kayak gitu ya, punya sistem yang agak aneh soal memblocking cahaya. Bukan masalah buat gua karena gua bukan pengguna kacamata hitam kayak dia, tapi memang di satu sisi gua harus melihat target pasarnya adalah vlogger yang mungkin rata-rata juga banyak traveler gitu, yang mereka akan bermain di ruangan terbuka di luar, dan ya kalau mereka pakai kacamata hitam nggak bisa ngelihat gitu ke layarnya. Kalau gue sih nggak masalah ya, gue walaupun jalan-jalan siang di luar juga gue nggak pakai kacamata hitam gitu. Gue bukan pengguna kacamata hitam, tapi ya di satu sisi gue harus melihat juga ada user-user yang mungkin akan sangat terganggu di situ. Nah itu perlu jadi pertimbangan juga. Lalu kita masuk ke lensanya. Lensanya di sini mungkin menurut gue lensa di sini adalah drawback yang paling jadi trade off gitu buat gue. Paling jadi apa ya? Paling jadi pertimbangan yang minus lah gitu buat gua, karena lensanya ini dia menggunakan focal equivalent 24 sampai 70 mm. Maksudnya gini, 24 mm di ukuran tersebut, di ukuran full frame gitu ya, karena ini kan equivalensi ya. Dan ukuran 24-nya itu memang menurut gua kayak agak kurang luas gitu, kayak kurang enak buat dilihat. Tetap masih bisa dipakai, bukan yang kayak kacau banget ngezoom, masih bisa dipakai karena gue juga suka ngevlog pakai Fuji ini lensa 16 mm yang ekuivalennya sama, jadi sekitar 25-26 mm, dan masih bisa dipakai. Cuman gue masih lebih mengapresiasi kalau focal lengthnya agak lebih jauh, jadi agak lebih luas dan lebih enak buat dilihat. Karena kan nggak mungkin kita juga megangnya yang jauh banget terus ya tangannya, karena lebih enak vlogging kan tangannya juga agak bengkok gitu, yang kayak kita nahan kameranya nggak terlalu berat. Walaupun memang dia form factornya kecil juga, tapi menurut gue tetap agak aneh lah gitu. Apalagi dia di posisinya 24 sampai 70. Maksud gue di 70 kalau memang tujuannya untuk vlogging, gue rasa kurang useful ya. Apalagi kalau memang tujuannya memang untuk vlogging gitu. Gua rasa lebih enak memang kalau kata si Jared Polin 15 sampai 35. Gua enggak tahu itu yang ngomong Jared Polin atau reviewer lain, tapi memang angka 15 di awal dengan zoom yang enggak terlalu jauh, mungkin ke 35, atau menurut gua
15 ke 20-an juga menurut gue masih oke gitu. Startnya yang penting agak wide, karena menurut gue yang paling penting adalah wide-nya tersebut. Karena di sini dia nggak terlalu wide, dan apalagi kalau di Jared Polin yang rambutnya bener-bener mekar gitu kan, jadi kayak nggak kepake gitu, ketutupan banget. Dan itu bisa jadi pertimbangan juga. Nah sayangnya karena ini dia compact, tidak interchangeable lens, jadi kalian ya stay dengan lensa tersebut. Nah itu yang paling jadi pertimbangan. Ibaratnya kalau gua tertarik buat beli ini kamera, itu jadi pertimbangan berat gua. Apakah gua akan mengambil kamera ini? Karena sisanya menurut gua ya masih sesuai workflow aja gitu, tinggal disesuaikan. Lalu selanjutnya masih berkaitan dengan focal length tersebut, dia juga kan menghadirkan sistem stabilisasi, dan dia punya kalau nggak salah namanya active stabilization, dan itu akan memberikan extra cropping gitu. Jadi di 24 mm yang udah terkesan agak sempit tersebut, dia akan memberikan extra cropping lagi. Kecuali kalau kalian nggak pakai stabilizationnya, tapi stabilizationnya tersebut menurut gue sangat kepake gitu. Jadi kayak mungkin akan lebih enak kalau dipegangin orang ngevlognya, tapi the idea of vlog itself kan kayak lo pegang sendiri gitu loh, utamanya gitu kan. Mungkin kalau dipegangin orang punya kameramen ya nggak masalah, tapi menurut gue ya lebih oke, udah ready juga buat kita pegang sendiri, udah punya angle yang cukup wide gitu loh. Tapi ya tetap gue tidak mau terlalu menjudge banyak, gue pengen cobain dulu nih. Misalkan dia oke lah startnya agak sempit, tapi ternyata kualitas yang diberikan sangat menggiurkan, ya mungkin tetap jadi make sense gitu untuk dibeli. Apalagi yang tadi gue bilang harganya juga gue rasa masih cukup make sense ya untuk dipertimbangkan. Lalu selanjutnya ada fitur yang agak aneh sih di sini. Dia juga menghadirkan yang namanya soft skin mode. Dan yang lucu ini secara default udah nyala di kamera kalian di ZV-1 tersebut. Jadi ya kayak ibaratnya filter-filter HP sekarang gitu. Muka kalian dibikin agak sedikit lebih halus, dan ya menurut gua itu aneh. Gue setuju dengan beberapa reviewer yang bilang mereka tidak butuh ini terasa sangat aneh dan bla 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 bla. Tapi gue nggak mau mengelak juga. Menurut gua itu karena gue denger nonton dari channel reviewer, orang-orang yang bermain dengan kamera, orang-orang yang berkutik dengan kamera. Tapi gue rasa kalau kita lihat target pasar sebenarnya, yaitu adalah vlogger yang mungkin sambil traveler atau mungkin beauty vlogger dan lain sebagainya, menurut gue fitur ini tetap punya pasar yang cukup luas ya. Apalagi kayak kita lihat di HP aja, sekarang orang bilang gak suka, influencer banyak yang pakai gitu kan, kita nggak bisa mengelak juga. Dan ya menurut gue itu tetap ada pasarnya gitu untuk fitur soft skin tersebut. Jadi ya it's okay lah, selama masih bisa di turn off juga kan, bisa dimatiin, cuman secara default dia udah langsung nyala. Gue pengen nyobain sih nanti kalau ke muka gue efeknya kayak apa, gue agak kepo juga ya. Lalu yang cukup menarik juga fiturnya di sini yang gue harap, gue ini mengutip dari ini juga ya, Potato Jet. Maksudnya gue setuju dengan Potato Jet gitu, yang mengatakan dia berharap fitur ini ada di semua kamera, dan gue juga sangat berharap fitur ini ada di semua kamera, yaitu adalah Product Showcase. Namanya Product Showcase, jadi itu sebenarnya adalah sistem autofocus dari si kameranya, dimana kalau kita lagi nunjukin suatu barang, itu focusingnya langsung ke barang yang lagi kita tunjukin. Dan itu fitur yang sangat bagus menurut gua, karena biasanya gua pun masih sering melakukan ini kalau gua nunjukin suatu barang. Karena gua punya face autofocus yang nyala, biasanya gua harus nutupin muka gua pakai barangnya gitu, baru dia akan fokus. Nih, ini nggak fokus ya. Titiknya ngilang. Nah ya kayak gitu. Maksudnya kayak gini nih. Ini kan ke muka gua. Kalau misalkan gua nunjukin, guys, nih bagus nih botolnya bla bla bla, ke muka gua terus gitu. Gua harus nutupin kayak gini, atau gue harus kayak gini biar dia nggak mendetek muka gue. Nah, yang bagus di Product Showcase ini, di fitur kamera tersebut, dia bener-bener langsung fokus ke barangnya. Kalau kita lagi nunjukin sesuatu, bahkan kita nggak usah, nih misalkan kayak gini nih, kita nggak usah nutupin muka, dia udah langsung mendeteksi itu ada barang, langsung difokusin ke situ. Dan itu menarik, termasuk sangat menarik di workflow gua. Maksudnya gua sering banget membutuhkan fitur tersebut, dan itu juga sangat kepake untuk para vlogger. Apalagi kayak vlogger yang suka review kosmetik lah, review makanan, review apapun ya, menurut gue yang vlogger-vlogger sering lakukan, influencer sering lakukan yang kayak gini-gini, ngasih lihat barang atau semacamnya, menurut gue itu akan sangat kepake. So gue tertarik banget buat cobain. Tapi yang dari gue lihat didemokan oleh Potato Jet, gue rasa sih sistemnya udah bagus banget ya. Memang
update autofocus Sony belakangan ini cukup luar biasa ya. Jadi udah itu untuk produk showcase, dan terakhir sih paling yang gua agak kepo karena dia kan ditujukan untuk influencer gitu ya, untuk vlogger. Nah sekarang kan platform banyak yang bermain di media sosial handphone yang bentuknya vertikal. Nah gue mempertanyakan nih, bisa nggak si ZV-1 ini merekam video vertikal yang hasilnya langsung vertikal? Karena sejauh ini gue cuma tahu satu brand yang bisa melakukan hal tersebut di video. Kalau buat foto, kita foto vertikal jadinya vertikal, itu hampir semua kamera bisa. Tapi buat video, itu gue cuma menemukan di satu brand doang, yaitu Fujifilm yang gue pakai juga. So gue berharap banyak di Sony ZV-1 ini, semoga dia juga bisa membawakan fitur tersebut. Tapi sejauh ini gue nggak ngeliat ya, ada yang membahas fitur tersebut di reviewnya. So ya gue agak kepo, nanti gue pengen ngetes. Tapi so far sih, kalau gue suruh nyimpulin dari apa yang gue lihat di review-review luar, memang kameranya antara harga dan juga kualitas yang diberikan ya, kualitas gambar dan fitur-fitur tadi, menurut gue cukup worth it untuk dipertimbangkan. Cuman gue akan berpikir agak panjang lagi nih masalah lensanya yang start di 24 mm. Karena gue sendiri, kayak gue bilang, gue suka ngevlog juga pakai Fuji di 16 mm. Itu kan ekuivalennya 25 mm. Itu menurut gue cukup sempit gitu. Kan itu beda 1 mm doang ya, dengan di sini dia 24 mm. Itu cukup sempit cuy. Bahkan gue udah consider buat beli lagi lensa yang ukurannya 12 mm punyanya Zeiss buat ke si Fuji gue. Tapi ya sejauh ini belum, karena itu lensanya mahal juga ya, 13 juta. Dan ya jadi apa ya, itu jadi pertimbangan aja sih. Mungkin pertimbangan terberat gue adalah masalah di lensanya. Cuman kan ya memang perbedaan antara interchangeable lens dengan compact tersebut, compact kamera kayak si ZV-1 ini, ya di compact kamera lo harus udah bener-bener dari awal setuju gitu dengan lensa yang digunakan. Nah sekarang ini jadi pertimbangan gitu buat gue. Tapi nanti pas gue dapat akses buat reviewnya, gue akan lihat use case yang tepat dan workflow yang tepat. Apalagi kan dia juga punya gagangnya tuh ya, mungkin bisa ngasih sedikit ruang gambar juga, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ya itu sedikit opini dari gue saat ini sebelum gue megang kameranya. Dan gue sih pede, harusnya gue bisa dapat akses buat reviewnya juga, karena gue udah mulai kontak juga dengan pihak Sony. Cuman mereka bilang barangnya belum sampai Indonesia, jadi ya kita harus sedikit menunggu. Tapi gue sangat excited untuk mendeliver apa yang gue rasakan nanti ketika menggunakan kameranya. So ya, itu dia buat video kali ini. Seperti biasa, kalau misalkan kalian punya koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya pendapat sendiri soal kamera ini dari yang kalian lihat di review-review luar, mari kita buka diskusi di kolom komentar. Jadi biar kalian gak gabut-gabut amat dan punya ruang tempat juga ya buat berargumen soal kamera. Dan ya, kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, and have a nice weekend. Stay safe semuanya ya. Ya, kok nggak bunyi Ska?